Ya penting ya. Udah ada terbol nanti bilangnya apa-apa gitu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jagir. Saya Dr. Ismon, tadi juga ada Dr. Tifa, kemudian bersama Pak Kosinudin selaku koordinator dari tim non litigasi. Di samping saya yang 2 hari yang lalu barusan landing kembali ke Indonesia, ya Prof. Denny Indrayana dan timnya dan semua yang ada di sini, termasuk Pak Gafur, Pak Safri dan teman-teman semuanya. Kita bersama-sama seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Denny, kita melakukan kerjasama yang baik dengan Polda Metro Jaya. Artinya kerjasama itu apa? Kita kooperatif, ya kita menjalankan yang harus kami lakukan. Jadi dulunya seminggu itu 2 kali, tapi alhamdulillah sekarang sudah seminggu sekali. Dan kami juga seperti tadi disampaikan Bang Kosinudin, kami juga menyampaikan surat untuk gelar perkara. Kami merespon rencana dari yang kemarin disampaikan oleh Komisaris Besar Polisi Pak Budi untuk gelar perkara khusus. Kami juga menyampaikan menindaklanjuti nanti ingin berkonsultasi tentang berapa ahli yang kami ajukan. Alhamdulillah tadi penyidik juga kooperatif sangat, dan ini bagian dari upaya kita untuk menegakkan hukum dengan mitra penegak hukum lainnya, karena advokat dan polisi itu sama-sama penegak hukum. Yang kedua, kami juga sudah sounding tentang ahli dan juga gelar perkara khusus mana dulu yang kemungkinan akan dilaksanakan. Jadi memang oleh penyidik dijawab opsional ya, bisa gelar perkara khusus duluan, tapi mungkin juga bisa pemanggilan keterangan ahli dan saksi yang meringankan lebih dulu. Dan tentu saja bagi kami kewenangannya kami serahkan sepenuhnya kepada Polda Metro Jaya. Yang jelas kami siap untuk menindaklanjuti baik apakah itu gelar perkara khusus atau pemeriksaan ahli. Ujung tombak dari seluruh perkara itu adalah pada Saudara Joko Widodo. Karena itu kami harapkan pada proses gelar perkara khusus nantinya ketika di Bareskrim barang atau bukti yang paling primer itu tidak dihadirkan, kita berharap melalui kewenangan di Polda Metro Jaya di bagian wasidiknya, barang itu atau dokumen yang hari ini membuat kita terpecah belah gara-gara urusan asli tidak asli itu bisa dihadirkan. Begitu. Kami sih berharap gelar perkara khusus duluan, karena disitulah akan membuka kotak Pandora tentang misteri, bukan Gunung Merapi, misteri ijazah Jokowi, ya gitu. Karena kalau perdebatan itu bisa diakhiri dengan lebih cepat, kenapa sih kita menunda-nunda lama dan melelahkan melalui pengadilan? Lagi pula ketika narasi itu akan ditunjukkan ke pengadilan, Saudara Joko Widodo sudah digugat di 4 peradilan, tidak juga menunjukkan, artinya ada upaya untuk menghindari proses menunjukkan ijazah itu. Dan kami harap dengan kewenangannya justru penyidik bisa melakukan itu. Kenapa? Karena ijazah itu konon, ya sekali lagi konon kabarnya sudah disita oleh Polda Metro Jaya, sehingga tidak ada kesulitan bagi Polda Metro Jaya untuk menunjukkan ijazah itu. Kecuali Polda juga ikut menutup-nutupi kasus ini biar lebih lama, biar terhindar dari sanksi pidana. Karena orang kalau ketahuan memalsukan dokumen dan objeknya jelas itu palsu, dia kena pasal 263 KUHP ya. Dan problemnya bukan hanya itu, berarti dia telah menipu seluruh rakyat Indonesia begitu. Kan poin gelar perkara khusus ini akan jadi penting nih Bang. Penting sekali. Nanti kalau ditolak oleh Polda bagaimana? Lagi-lagi ya, kalau kewenangan itu ada pada mereka. Bahwa permohonan dalam tanda kutip tuntutan kami, tentu kita berharap itu dibuka. Karena begini, kalaupun itu ternyata asli, kami juga akan memberi nasihat kepada klien kami. Loh, Pak Roy udah ditunjukkan, ternyata ada embossnya, ternyata watermarknya benar, ternyata fotonya bukan yang kacamata, begitu. Wah, apa yang selama ini ditunjukkan bohong. Jadi dua-duanya tetap ada resiko begitu. Teman-teman, kenapa persoalan keaslian atau kepalsuan ijazah Saudara Jokowi ini sudah berumur lebih kurang 11 tahun. Karena itu sudah menjadi isu sebenarnya sejak 2014. Maka argumentasi bahwa akan dibuka di pengadilan itu pun sudah berkali-kali tidak dilaksanakan. Hukum akhirnya hanya menjadi alat instrumen benteng prosedural saja. Kemarin di salah satu siaran televisi diberitakan ada 7 gugatan sebenarnya yang terkait dengan ijazah, dan 7-7-nya tidak bisa menghadirkan ijazah asli. Ada sidang di keterbukaan informasi publik,
ada yang sudah masuk penjara. Jadi terlalu banyak korban untuk ditutupnya ijazah asli Pak Jokowi. Kalau kemudian dikatakan itu ada data pribadi, saya katakan data pribadi apa yang tidak diketahui publik di situ? Nama beliau, Fakultas Kehutanannya, Universitas Gajah Madanya, tahun lulusnya, data pribadi apa? Sehingga kemudian UGM misalnya tidak bisa menunjukkan, jangankan ijazah aslinya, karena memang ada di saudara Jokowi, tapi salinannya pun tidak bisa karena mengaku terkendala dengan data pribadi. Sebenarnya ijazah itu data pribadi apa yang tidak kita ketahui? Paling nomornya yang di pojok kanan atas itu, atau itu pun sebenarnya sudah kita tahu semua gitu. Jadi alangkah panjangnya habis waktu dan tenaga kita untuk mengurus satu hal yang sebenarnya simpel. Jadi gelar perkara itu pada dasarnya adalah upaya untuk mempercepat proses ini agar kita tidak kemudian menunggu sesuatu yang terlalu lama yang sudah dilakukan dalam beberapa gugatan pengadilan dan toh tidak dibuka. Saya khawatir itu akan berulang dan kami berusaha untuk mengakselerasi itu lewat meminta dibuka saja, salah satunya lewat gelar perkara khusus. Karena kami tersangka dan belum pernah dituduhkan melakukan penyamaran nama baik terkait dengan menyatakan ijazahnya palsu. Kemudian kami tidak pernah ditunjukkan aslinya, disitulah letak adanya proses yang unfair. Itulah indikasi kriminalisasinya. Mari sama-sama kita jaga proses ini independen, proses ini adil bagi tersangka, bagi semua, bagi rakyat untuk mengetahui. Dan karenanya digelar perkara khusus itu menjadi penting untuk menghadirkan satu-satunya yang sampai sekarang belum pernah kita lihat setelah 11 tahun sejak 2014, sejak pertama kali ini muncul ijazah asli saudara Jokowi.